prinsip saya lebih takut tidak punya uang daripada takut capek. Karena kalau kita sudah pernah merasakan susah tidak punya uang kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andisa Rizky Amalia, sering dipanggil Nisa, umur saya 24 tahun. Saya owner dan founder dari usaha Rumah Tumpeng Kendari. Awal mulanya di akhir tahun 2020, tepatnya setelah saya resign dari salah satu perusahaan retail di kota Kendari. Saya nganggur, terus pikir kegiatan apa ini yang bisa saya lakukan untuk menghasilkan uang. Soalnya karena biasa kita kerja, biasa kita menghasilkan uang sendiri, kayak enggak tenang begitu kalau enggak ada penghasilan atau enggak ada pekerjaan. Pada saat itu, sebelumnya saya tinggal di rumah mertua di Tunggala. Mereka usaha rumah makan juga, ada menjual, salah satunya menjual nasi tumpeng dan makanan-makanan lain. Nah, pas selama tinggal di sana, saya sambil perhatikan, lihat-lihat sambil bantu-bantu. Oh, ternyata caranya buat garnish begini. Tapi kalau diajar pribadi nggak pernah, hanya sekedar lihat, belajar otodidak. Sambil nonton juga di YouTube beberapa referensi. Nah, sebelum tanggal 23 Desember, kakak pernah bilang, pesankan bisa tumpeng semua ulang tahun tanggal 23, tapi misalnya bercandaan. Saya bilang, jangan nanti saya bikinkan. Tapi karena belum pernah ada pengalaman, mereka nggak percaya, jawab bilang, nggak mungkin. Tapi kalau ini yang pada saat ini membuat tumpeng, kalau memasak kan alhamdulillah dari kecil juga kita dibiasakan mandiri sama orang tua. Jadi kalau basic dasar memasak itu saat saya sudah kerja sudah bisa lah, bilang bikin mie goreng, tumis ini, tumis ayam, tumis tempe, sudah bisa kalau memasaknya. Hanya ini saja saya mulai perlancar di cara membuat garnishnya pada saat itu kakakku ulang tahun. Mulai nekat buat, karena bilang mau coba-coba buat deh. Pas buat, datang, kita telepon dia, nggak tahu kalau ada tumpengnya. Kita suruh, saya datang, datang ke rumah sini, datanglah. Pas buka pintu kaget dia, berapa kau beli ini, di mana kau beli, berapa kau beli? Saya dalam hati, wah berarti nih tampilannya tumpeng pertama aku sudah layak lah dijual. Karena kenapa kakakku baru buka pintu, responnya, di mana kau beli ini, berapa harganya? Saya tertawa saya, bikin sendiri loh. Akhirnya maksudnya dari kata-katanya kakakku, di mana kamu beli, langsung terekam di otakku. Oh, bisa ternyata, alhamdulillah sudah, tampilannya sudah bisa terjual. Pada tanggal 20 terima orderan pertama itu di tanggal 25 Desember. Orderannya dari Facebook, karena sebelumnya saya bantu pasarkan juga tumpeng mertua yang di Jalan Tunggala itu. Masih ingat konsep pertama? Masih. Sepertinya itu pesanan untuk hari raya Natal, karena kalau tidak salah yang pesan ini Nonis atau Cindo, kalau tidak salah itu yang punya toko Naga Steel di Wawa. Jadi ya, tantangan pertama sudah luar biasa. Yang orderan pertama juga bukan bilang orang pribadi, tapi merupakan satu toko. Tapi misalnya kalau bapak ini nanti saya minta maaf, memang kasihan Pak, namanya percobaan pertama, minta maaf ya Pak, lain kali kalau order nanti saya kasih bonus. Nggak ada, alhamdulillah tidak ada komplain, malah saya terima respon baik. Katanya puas dengan makanannya, menunya juga bagus, porsinya juga banyak. Itu harga berapa? Pertama itu buat harga 700.000, pakai daging, pakai sambal goreng daging, pakai udang asam manis, pakai cumi, iya pakai cumi juga. Untuk modal awal begini kan pada saat terima orderan itu saya minta DP dulu. Jadi modal awalnya sekitar DP konsumen sekitar 50-60% dari harga tumpengnya. Kalau cetakan itu saya pinjam dari tante di depan, kebetulan dia suaminya orang Jawa, jadi tiap ada acara ulang tahun memang dari dulu suka buat tumpeng. Nah, pinjamlah saya pas ada terima orderan itu, pinjamlah saya tumpeng cetakan kerucut yang polos, yang model dulu.
Sudah menikah. Karena saya resign dari salah satu perusahaan retail di Kendari itu karena sudah menikah. Pas hamil nggak sanggup lagi untuk bangun pagi beraktivitas seperti biasa pergi ke kantor, jadi saya resign. Nah bingung itu buat kegiatan apa, jadilah saya mulai usaha ini, bisnis tumpeng. Sampai saat ini berapa banyak sih konsumen yang dilayani, dan yang konsumen paling besar itu ya biasanya datang dari mana? Kalau dari akhir tahun 2020 awal usaha kan saya save ini nomornya, misalnya kita mau pesan saya save tumpeng 1, tumpeng 2. Nah, kontak saya sekarang tumpeng 850-an, tapi itu sudah 2 kali ganti HP. Ya, jadi mungkin bisa sampai 1000 lah, karena ada beberapa kontak yang tidak tersalin di kartu, ya tidak tersalin di kartu, jadi saya save ulang lagi. Berarti selama ini sudah Kurang lebih 1000. dalam perjalanan itu mungkin sindiran dari orang lain atau bagaimana? Banyak. Terutama orang sekitar. Jadi awal jualan itu saya kayak insecure, kayak nggak pede karena melihat usia saya yang masih kecil ini. Kalau tanteku ini di depan yang saya pinjam cetakan tumpengnya, dia itu selalu kasih motivasi. Biar juga anak-anak. Kenapa kalau anak-anak? Maksudnya yang penting pelangganmu bisa puas dengan hasilmu, dengan karyamu. Kenapa kamu harus pusing? Maksudnya sudah banyak contoh orang yang sukses di usia muda. Nah, itu lagi yang buat saya bangkit. Kalau yang sering kasih drop, kadang saya selalu merasa anak-anak jadi misalnya mungkin tidak enak makanannya atau kurang memuaskan. Jadi itu awal usaha saya tidak pede karena selalu begitu, karena pernah ada komplain kayak mungkin saya dengar dari orang lain, jangan nih kita misalnya kayak rumah makan baru belum ada namanya, jadi mereka ini kayak jelas lah saya pribadi pun kalau belum pernah mencoba satu produk yang masih ragu. Tapi kalau sudah sering dengar bagus pasti saya enggak hilang itu ragu. Tidak melihat ini siapa yang buat apa. Tapi kebanyakan begitu kan orang-orang sekitar, orang-orang yang tahu siapa di baliknya Rumah Tumpeng Kendari. Kalau orang yang tidak tahu kan selama rasanya masih oke, order terus. Nah, pas sudah tahu ternyata anak-anak di belakangnya ini Rumah Tumpeng Kendari. Alhamdulillah banyak yang order, selalu respon baik, nasi tumpengnya enak, nasi tumpengnya porsinya banyak, kita pesan yang 5 orang bisa makan 10 orang begitu, karena kan namanya makanan, pasti namanya kita makanan, jelas kita makan sampai puas lah, sampai kenyang. Jadi porsinya itu misalnya saya bilang untuk 5 orang, saya enggak buatkan pas untuk 5 orang, pasti ada lebihnya, paling kurang 8 atau sampai 10 orang bisa. Intinya kita harus ada perubahan. Misalnya kalaupun ada yang respon tidak suka, respon jelek atau cibir, kita berusaha saja positif untuk tetap memperbaiki kualitas usaha. Kalau sampai saat ini biasanya orderan itu masuknya per hari, per minggu atau? Orderan kadang per hari. Alhamdulillah dari awal Ramadan ini sampai kemarin belum putus. Barusan hari ini istirahat, dan besok sudah ada lagi yang DP dari Jati Bali. Biasanya per bulan itu bisa omset berapa? Kalau per bulan kotor dengan modal bisa 15-20. 15. Iya. Tapi pernah ada tidak satu waktu sepi begitu? Ada. Sampai hampir 1 bulan lah, sekitar 2 mingguan. Kosong betul, sama sekali tidak ada. Tapi entah sebelumnya itu atau setelahnya itu pasti beruntun lagi. Jadi saya selalu berpikir positive thinking. Ini Tuhan pasti kasih istirahat karena sebelumnya sudah capek sekali, atau ini pasti Tuhan kasih istirahat karena sebelumnya kita mau gencar lagi, kita tidak ada lagi waktu istirahat. Jadi mungkin ini selama 2 minggu Tuhan biarkan istirahat untuk bisa quality time sama anak juga. Boleh disebutkan konsumennya Mbak saat ini apa saja? Kalau Siapa saja? konsumen paling lancar itu yang pertama Bank Mandiri, tiap tahun Ulta pasti order. Yang kedua
Bank BCA. Bank BCA juga selalu dua kali acara kantor. Yang pertama BCA Award dan BCA HUT BCA yang baru-baru kemarin. Mereka order juga. Lain lagi kalau nasabah prioritasnya Ultah seperti Pak Edi Pandean, ownernya toko Maxel. Nah, alhamdulillah mereka jauh selalu order di situ dan beberapa owner toko lainnya. Terus Bank BTN, terus Perumahan Bumi Arum juga tiap ada acara Ultah, ownernya Bumi Arum, anaknya Bumi Arum, ataupun staf Bank BTN kan mereka bangun relasi dengan Bank BTN. Jadi tiap ada Ultah stafnya Bank BTN, PT Bumi Arum juga selalu order. Ada juga beberapa orang pribadi. Alhamdulillah selalu order, mau ulang tahunnya sahabatnya, tantenya, kakaknya, pokoknya semua kerabatnya itu selalu order di sini. Itu salah satu pelangganku juga yang tidak pernah tidak order. Saya bilang tiap ada acara. Nah, Ibu Kasat Brimob juga tiap ada acara ulang tahunnya stafnya atau teman-teman kerabatnya yang anggota Polri, dia juga selalu order di sini. Untuk range harga sekarang kan kita menyesuaikan dengan harga beras dan telur ini lagi nggak main-main. Kita mulai harga 300.000 sampai, kalau untuk standar dari saya sampai 650.000. Tapi kalau misalnya ada pelanggan lagi mau minta menu lain, saya misalnya tergantung mau porsi berapa orang, mau tambah daging, udang, cumi atau menu apa, nanti disesuaikan dengan harganya. Biasa ada yang sampai 2.500.000, ada yang sampai 3 juta. Iya, paling lengkap untuk porsi 30-an orang itu 2.800.000. Berarti tergantung permintaan. Iya, tergantung permintaan. Mbak, kalau boleh tahu prinsip yang Mbak pegang Untuk prinsip dalam perdagangan saya begini, jangan kita terlalu kuat menggenggam, karena kalau kita menggenggam angin tidak akan masuk. Jadi sama halnya kalau ada rezeki yang masuk, jangan kita terlalu genggam semua, bagilah dengan orang-orang sekitar. Karena tiap rezeki yang kita kasih bukan buat kita semua. Bisa jadi itu rezekinya orang lain juga yang dititip melalui kita. Kayak misalnya saya dikasih, bilang ada orderan tumpeng besar. Itu modal kan bukan buat saya semua. Rezekinya penjual beras ada di situ, rezekinya penjual telur ada di situ, rezekinya penjual minyak ada di situ. Selain itu juga jangan kita tidak berbagi, karena rezeki yang kita dikasih bukan semua buat kita, rezekinya juga orang. Amin. Untuk membuka toko dari 2 tahun berjalan, alhamdulillah sudah ada pikiran untuk membuka toko, tinggal kita cari saja, sabar saja, kumpul saja modalnya. Mudah-mudahan beberapa tahun ke depan bisa buka offline store Rumah Tumpeng Kendari dan merekrut beberapa karyawan untuk mengurangi tingkat pengangguran di Kota Kendari. pesan Mbaknya, maksudnya janganlah gengsi kayak gitu. Iya, modal pertama kalau mau berbisnis itu sebenarnya bukan materi, tapi kepercayaan diri. Dengan ya itu, jangan kita gengsi. Karena banyak cerita orang-orang yang sukses, pasti awalnya cerita, oh wajar nih tahu ada sukses, dulu begini, dulu orang masih tidur nyenyak, sudah keliling bawa jualannya, dulu orang sudah tidur, dia udah belum tidur masih kerja pekerjaannya. Jadi yang penting jangan gengsi, jangan malas mau berusaha. Iya. Kalau kerja tergantung, kalau misalnya ada bahan yang ready bisa dikerja paling cepat 4 sampai 3 jam. Kalau misalkan pesanan pagi, orang ambil biasa kebanyakan pagi itu dari kantor-kantor tuh, kalau acara ulang tahun bank atau perusahaan. Kayak kemarin ini Toko Damai pesan 200 tumpeng mini. Itu enggak tidur betul itu dari semalaman. Kandilnya siang, jam 2 siang. Nah, jam 2 siang itu mulai mencari perlengkapannya, cetakan tumpeng mininya, mika-mikanya. Mulai berurusan dari jam 2 siang sampai itu pun masih agak ngaret sedikit kita kantor karena agak terlambat. Sampai jam 9 pagi, jam 8 pagi mereka ambil itu. Betul-betul saya tidak tidur, hanya 30 menit tidur. Itu pun sudah dibantu sama kakak ipar, 2 kakak dengan
satu ibu dibantu. Berempat kerja. Apa sih yang membuat semangat untuk tetap berbisnis sama? Ya semangatnya karena mungkin prinsip saya lebih takut tidak punya uang daripada takut capek. Karena kalau kita sudah pernah merasakan susah tidak punya uang kan selalu ada motivasi, harus kerja kan, enaknya minda punya uang, kita mau makan ini, kita mau makan itu, nah ada uangnya kita mau beli sedangkan sekarang kan semua serba uang. Jadi kadang kalau lagi turun ini keuangan, biar capek sekali, habis baru selesai tumpeng, mau pesan untuk hari ini bisa, mau diambil jam sekian, oh bisa kak, diusahakan, oh pokoknya digas terus. Karena namanya kita butuh, dan selain kita butuh uang, kita menjaga customer supaya jangan lari. Karena kalau saya pribadi butuhkan sesuatu mau beli baru tidak ada, kayak bagaimana ya, kayak aduh di mana lagi semua cari ini, kayak kita susah juga, kayak kita kecewa juga sama pelanggan, karena kita kecewa juga sama yang jual, karena kita butuh dia tapi dia tidak menjual. Saya Anissa Rizky Amalia, owner Rumah Tumpeng Kendari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.